Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari Rabu 1 September 2021. Sebelum kita belajar, yuk kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita tepuk semangat dan tepuk PPK bersama-sama. Semangat dulu ya bersama-sama dengan Ustadzah. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita tepuk PPK. Masih ingat kan anak-anak? Bersama dengan Ustadzah ya, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK oke. Sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, anak soleh dan soleha, hari Rabu kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang materi berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Materi mengubah berbagai bentuk pecahan yang akan kita pelajari hari ini itu ada 4 bentuk ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kemudian yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sekarang perhatikan video penjelasan materi dari Ustadzah ya. Anak-anak, minggu lalu kan sudah belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, ini sudah ada pecahan biasa 2/5 akan dirubah menjadi pecahan desimal. Masih ingat ya yang kemarin? Pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini angka 5. 5 itu bisa kita rubah ke pecahan per sepuluhan. Nah, kita buat seperti ini. Per sepuluhan, kita akan rubah ke pecahan per sepuluhan. 5 dikali berapa biar hasilnya 10? 5 dikali 2. Jika penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. 2 dikali 2 berapa anak-anak? 4. 4 sekali 4. 4 per 10. Nah, sampai sini paham ya? Setelah ini kita akan rubah ke pecahan desimal, yaitu 0,4. Karena pecahan persepuluhan di belakang koma 1 angka. Contoh soal yang kedua, di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita akan rubah ke pecahan desimal. Di sini penyebutnya 4. Kalau kita buat ke pecahan persepuluhan tidak bisa karena di sini 4.
maka kita akan rubah ke bentuk pecahan perseratusan. Perseratusan. Kira-kira 4 dikali berapa biar hasilnya 100? 4 kali 25, pintar sekali anak-anak. Jika penyebut dikali 25, maka atas juga harus dikali 25 ya. 25 dikali 3. Pakai cara susun, masih ingat ya anak-anak ya? Kita tulis di sini 25 dikali 3. 5 kali 3 berapa anak-anak? 15. Kita tulis angka 5 di sini. Satunya kita nyimpan. 2 dikali 3 6. Simpenannya 1 7. Jadi 75. Nah, 75 per 100 kita akan rubah ke bentuk pecahan desimal. 100 ya. Pecahan per seratusan di belakang koma 2 angka. 0, di sini sudah 75, berarti 2 angka ya, sudah cukup ya. Jadi 0,75. Mengubah berbagai bentuk pecahan yang kedua adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, di sini sudah ada pecahan desimal 0,8. Kita akan rubah ke pecahan biasa. Ingat anak-anak, di belakang koma berapa angka? 1, pintar sekali. Kira-kira bentuk pecahannya berapa? Per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan? Ya, pintar. Karena di belakang koma ini 1 angka, maka bentuk pecahan biasanya per sepuluhan. Ya, di sini 8 angkanya, maka kita tulis 8 per 10. Kemudian contoh soal yang nomor 2, 0,25. Di belakang koma ada berapa angka anak-anak? 1, 2, ada 2 angka. Kira-kira bentuk pecahannya per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan? Pintar sekali, per 100, karena di belakang koma 2 angka ya. Nah, angkanya berapa di sini? 25. Kita tinggal tulis 25. Soal yang ketiga. Bentuk desimalnya 1,5. Di belakang koma berapa angka? 1. Berarti per sepuluhan. Kemudian angkanya berapa? 1 dan 5. Kita tulis di sini 15. Contoh soal yang keempat, 1,37. Di belakang koma ada 2 angka, maka bentuk pecahannya per 100. Angkanya berapa? 37. Nah, di sini ada angka 1, berarti kita tulis semua 137. Mengubah berbagai bentuk pecahan yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contohnya seperti ini ya anak-anak, ingat. Contohnya soal yang nomor 1. Contoh soal pertama. Pecahan biasanya 2/10. Kita akan rubah ke bentuk persen. Ingat, kalau persen itu adalah per 100. Kita tulis dulu. Per 100. Kira-kira 10 dikali berapa biar hasilnya 100 anak-anak? Ya, pintar sekali. 10 dikali 10. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang juga harus dikalikan 10. 2 dikali 10 berapa? 20. Pintar sekali. Sehingga hasilnya adalah 20/100. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk persen 20%.
Contoh soal yang kedua, pecahannya 3/2. Kita akan rubah ke bentuk persen. Ingat ya, kalau bentuk persen harus per 100. 3/2 per 100. 2 dikali berapa biar hasilnya 100 anak-anak? Kalau 2 dikali 5 itu kan 10. Biar 100 berarti 2 dikali 50. Ya. Kalau penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50. 50 dikali 3 berapa anak-anak? 150. Nah, dari sini 150 per 100 kita akan rubah ke bentuk persen. Kita bisa tuliskan 150%. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang keempat adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh soal yang pertama, di sini sudah ada persen 4%. Kita akan rubah ke bentuk pecahan biasa. Ingat ya anak-anak, kalau persen ini adalah per 100. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 4/100. Untuk soal yang nomor 2, 75%, bentuk pecahan biasanya adalah 75/100. Bentar. Coba yang nomor 3, 125%, bentuk pecahan biasanya berapa? Ya, 125/100. Pintar sekali. Semoga anak-anak dapat memahami materi mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Tugas hari ini, anak-anak mengerjakan soal di buku paket matematika. Ayo mencoba halaman 29, nomor 2A, 2C, 3B, 3D, dan 4A. Ada 5 soal ya anak-anak. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis matematika lengkap dengan caranya ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Tugas dikerjakan kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan video penjelasan materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Ustazah tunggu ya tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.